Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11. Jumpa lagi belajar bareng bersama Bu Putri dari Man 1 Kota Madiun. Nah, kali ini saya akan belajar bareng dengan kalian tentang program linier bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah belajar bagaimana caranya menggambar daerah semacam ini dengan menggunakan sistem pertidaksamaan yang diberikan. Nah, pada bagian kedua justru permasalahannya dibalik. Kita sudah diberikan suatu gambar. Nah, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Oke, kita tinggal menyesuaikan aja sih sebenarnya ya. Jadi agar tidak rancu dengan di buku dan dengan penjelasan saya sebelumnya, nanti kalau ketemu soal semacam ini kita tinggal rubah sedikit aja. Jadi ini tetap nih ya, ini sumbu Y, sumbu X, kemudian garisnya tidak ada perubahan, himpunan penyelesaiannya tinggal adalah daerah yang kita bersihkan. Jadi daerah yang bukan justru kita arsir seperti ini. Oke. Nah, karena daerahnya di sini berarti ini bukan. Dan ini juga bukan. Jadi kita tinggal menentukan ada 1, 2, 3 sistem pertidaksamaan yang akan kita buat nanti. Oke, sekarang untuk mempermudahkan pemikiran kalian, kasus nanti akan kita bagi menjadi 2. Jadi kasus pertama, apabila diketahui 2 titik. Jadi untuk menentukan persamaan garis lurusnya dulu, kita minimal harus punya 2 titik. Misalkan dalam hal ini X1, Y1 dengan X2, Y2 sebarang ya. Artinya dia bisa terletak di mana aja pada garis itu. Bisa di sini, bisa pada sumbu Y, bisa pada sumbu X. Nah, kalau ketemu soal semacam ini, maka untuk menentukan persamaan garis lurusnya dulu, rumusnya adalah seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini sudah dibahas insya Allah ketika kalian di SMP atau di MTS. Nah, kemudian ada kasus kedua. Nah, kasus kedua ini justru lebih mudah ini ya. Kasus kedua ini misalkan titik itu kebetulan berada di sumbu Y dan di sumbu X. Di sini nilai X-nya yang 0, sedangkan Y-nya bergerak, berarti ini 0, A misalkan. Kemudian di sini nilai X-nya yang bergerak, nilai Y-nya yang 0, berarti misalkan B, 0. Nah, kalau ketemu kasus kayak gini, rumusnya langsung pakai pada kasus 2 ini. Jadi langsung AX plus BY sama dengan A kali B. Ini baru persamaan garisnya ya. Jadi belum kita tentukan nanti dari garis itu daerah yang diminta di mana, di sebelah sini atau di sebelah sana. Nah, maka nanti kelanjutannya kita akan belajar. Ini kita tempeli seperti ini, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau lebih dari. Perbedaannya hanya pada bagian ini. Kalau ini garisnya pasti yang lurus ya, tanpa putus-putus, sedangkan ini putus-putus. Kemudian kita akan mempelajari kapan dia kurang, kapan dia lebih. Oke, sekarang untuk belajar lebih lanjut, kita langsung pakai contoh soal. Saya gambarkan dulu garisnya. Misalkan saya punya garis yang miringnya seperti ini. Jadi nggak harus miring kayak tadi ya, bisa macam-macam. Kemudian kita berikan 2 titik, minimal 2 titik saja sudah cukup. Misalkan di sini, ini misalkan min 1,1. Kemudian saya ambil ini misalkan 0,2. Oke, kalau punya seperti ini berarti kita tinggal masukkan. Ini berarti ya. Min 1,1 saya tuliskan kembali, ini 0,2, artinya di sini kita anggap X1, boleh kita anggap X2 ya. Kalau ini X2 berarti ini Y2. Kalau ini X1 berarti ini harus Y1. Berarti di sini X2, di sini Y2. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. Berarti Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1-nya 1 per Y2-nya 2 min Y1-nya 1 sama dengan X min X1-nya min 1 per X2 0 min X1-nya min 1. Berarti ini Y min 1 per 1 sama dengan X plus 1 per 0 tambah 1, 1.
Ini dikali silang, kalau misalkan nilainya tidak 1, ini dikali silang. Kalau 1 ya Y-1 dibagi 1 kan Y-1 ya, sama dengan X plus 1. Biasanya variabel X di depan sini, kemudian diikuti plus Y, sedangkan angka-angka berada di ruas kanan. Berarti ini 1 ditambah 1, 2. Ini adalah gambar garis lurusnya. Misalkan sekarang yang diminta di soal itu seperti ini. Nah, ini yang diminta daerahnya begini saja. Kamu lihat di sini dia tidak dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y ya. Dia hanya dibatasi oleh garis ini saja. Maka nanti hanya ada satu daerah pertidaksamaan yang kita bahas, yaitu yang dari garis miring ini ke sebelah sana yang merupakan HP. Kalau disesuaikan dengan part 1, maka arsirannya itu kan mestinya ke sana nih ya. Nah, kenapa? Karena himpunan penyelesaiannya di sini. Sedangkan dia melalui min 1,1 dan 0,2. Kemudian ingat, daerah ini melewati 0,0, 1,0, 3,0 dan seterusnya. Lah, bagaimana kita menentukan daerah pertidaksamaannya? Kita tulis kembali. Min X plus Y sama dengan 2. Ini baru garisnya. Sekarang kita ngecek ya. 0,0 itu kan ada pada daerahnya himpunan penyelesaian. Berarti ketika kita substitusi 0,0 ke sana, dia harus benar dong ya. Jadi ketika saya substitusi min 0 tambah 0, ini harus benar. Padahal di sini kan nilainya 0. Berarti agar benar otomatis 0 ya harus kurang dari atau sama dengan 2. Seperti ini. Dan ini ada sama dengannya, kenapa? Garisnya lurus nih. Bukan putus-putus. Jadi kesimpulannya, daerah pertidaksamaan dari daerah berarsir, daerah di sini adalah min X plus Y kurang dari atau sama dengan 2. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah berarsir di bagian sini. Nah, kemudian mengapa saya sebut kasus kedua? Karena titik yang diketahui itu tepat berada pada sumbu Y dan sumbu X. Nah, sekarang untuk mempermudah, kita rubah dulu bentuk seperti itu menjadi cara berpikir seperti pada bagian yang pertama. Jadi, karena himpunan penyelesaiannya berada di sini, maka otomatis daerah ini tidak diizinkan. Ini bukan daerahnya. Ini juga bukan daerahnya. Jadi, daerah himpunan penyelesaian benar-benar kita bersihkan. Kemudian, daerahnya kan di sini nih. Berarti yang bukan adalah yang menjauhi 0,0. Ini bukan. Dari sini juga harus menjauhi 0,0. Jadi daerahnya adalah bagian segi 4 ini. Oke, sekarang kita pilih satu persatu. Tadi sudah dibahas ya pada part 2, tapi yang barusan Bu Putih jelaskan bahwa kalau nanti di sini A, di sini B, maka persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan AB. Oleh sebab itu kita coba pilih garis hitam ini melalui 0,8 dan 0,8 dan 4,0. Oke. Sedangkan garis merah ini melalui titik 0,7 dan 6,0. Kita coba pilih satu-satu. Untuk garis 0 yang melalui 0,8 dan 4,0 berarti persamaan garis lurusnya 8x ditambah 4y sama dengan 8 kali 4. Nah, ini semua bisa dibagi 4 ya. Ketika saya bagi 4, ini berarti ketemu 2x plus y sama dengan 8. Kemudian 0,0 titik yang berada di sini ini kan memenuhi daerah himpunan penyelesaian, ada di pojok daerah himpunan penyelesaian. Berarti ketika kita masukkan 0,0 dia harus benar. Maka 2 kali 0 ditambah 0, jika diposisikan dengan 8 berarti dia posisinya harus kurang dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 8. Jadi daerah pertidaksamaan yang pertama adalah 2x plus y kurang dari atau sama dengan 8. Oke, sekarang bergerak ke yang kedua, yang garis merah. Berarti ini akan 7x plus 6y sama dengan 7 kali 6. Berarti 7x plus 6y
sama dengan 42. Sama kayak tadi, 0,0 juga memenuhi nih. Dia kan daerahnya menuju 0,0, daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini ketika disubstitusi 7 kali 0 ditambah 6 kali 0 kurang dari 42. Maaf di sini 0 ya. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 42. Ini benar. Ini juga benar. Berarti daerah ketidaksamaannya adalah 7x plus 6y kurang dari atau sama dengan 42. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini cara berpikirnya tidak boleh ditinggal ya. Jadi meskipun ini ada dua garis yang tampak nyata, bukan berarti hanya ini saja yang dicari, tapi ingat bagian sumbu y ke kiri ini nggak boleh. Berarti x-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Sumbu x ke bawah ini nggak boleh, harus ke atas nih daerahnya. Berarti y-nya juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, nanti ada beberapa trik ya. Kalau daerahmu itu berada pada kuadran 1, bagian 3 dan 4 itu pasti tidak mungkin ditinggal. Itu yang trik yang pertama. Trik yang kedua, kalau di sini kurang dari positif, maka daerahnya pasti yang menuju 0,0. Jadi kok daerahnya ada di sekitar 0,0 seperti ini, menuju 0,0, di bagian sini tandanya pasti kurang dari atau sama dengan positif. Nah, saya kira itu saja, tapi sebelumnya kita simpulkan. Jadi nanti ketika ditanyakan sistem pertidaksamaannya, ya, sistem pertidaksamaan, maka jawabannya adalah 2x plus y kurang dari atau sama dengan 8, 7x plus 6y kurang dari atau sama dengan 42, x dan y harus lebih dari atau sama dengan 0. Saya kira itu saja anak-anak, semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.